friend. I am Suji. Halo Baraya, kali ini Mamang membuat rekap alur cerita film kehidupan seorang pengemudi kalong taksi online. Bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama dan cocot di muka, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Adegan dibuka dengan menampilkan seorang pria pekerja keras, panggil saja Jono, bekerja sebagai pengemudi kalong taksi online. Namun sangat berbeda dengan pengemudi taksi pada umumnya, di mana dalam mendapatkan tamu, Jono tidak harus keliling mencari order. Yang Jono lakukan hanya menunggu permintaan dari sang operator yang akan mengarahkannya menuju lokasi penjemputan. Pada suatu malam, Jono mendapat order untuk menjemput tamu di daerah yang cukup rawan dan berbahaya. Operator pun berpesan agar Jono berhati-hati dan jikalau penjemputan tidak memungkinkan, maka Jono bisa membatalkan ordernya. Sesampainya di lokasi penjemputan, nampaklah seorang wanita Chinese di sana. Wanita itu terlihat bingung karena Jono menggunakan mobil BMW seri terbaru untuk menjemputnya. Dia pun memberitahukan bahwa ia adalah taksi yang dipesan yang akan menjemputnya. Namun sepertinya wanita itu tidak mengerti apa yang disampaikannya. Untung saja, bermodal bahasa Mandarin Jono yang pas-pasan, akhirnya wanita itu pun paham kalau dia adalah taksi online yang dipesan untuknya. I am Suji. Di dalam mobil, Jono berusaha mencairkan suasana dengan mengajak wanita itu mengobrol yang tidak ada habisnya. Dari obrolan itu diketahui bahwa wanita itu bernama Lily. Sam Suji, I guess that kind of... Sesampainya mereka di lokasi tujuan, tak lupa Jono mengajak Lily untuk foto bersama. Nampak Lily seperti kebingungan melihat daerah itu. Tak lama berselang, datanglah pria menghampiri Lily dan langsung memukulnya. Jono yang melihat hal itu pun spontan menolong Lily dengan membawanya pergi dari tempat itu. Di perjalanan terlihat Lily yang panik. Ia pun meminta Jono putar balik untuk mengantarnya kembali kepada pria tadi. Namun Jono tidak menurutinya, malah terus tancap gas sampai mereka berhenti di sebuah jembatan. Lily mengatakan tidak. Tatkala Jono menanyakan apakah Lily punya saudara atau keluarga di kota ini yang bisa ia kunjungi. Lalu Jono pun berinisiatif untuk mengajak Lily ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, banyak hal mereka bicarakan. Jono yang menceritakan tentang dirinya kalau ia merantau ke kota New York untuk bekerja dan merubah nasib. Sambil menawarkan segelas air pada Lily, namun di sini Lily lebih memilih minuman beralkohol dan menghabiskannya sampai 2 gelas. Luka lebam di pipi Lily pun dikompresnya menggunakan air dingin oleh Jono, sambil menanyakan siapa pria tadi, apakah dia pacarnya yang sudah memukulnya? Lily pun menjawab bukan. Lanjut, Lily memberitahu Jono kalau dia ingin mandi. Dikarenakan Jono tidak punya baju ganti wanita, dia pun memberikan bajunya untuk dikenakan Lily. Di keesokan paginya, Lily terbangun. Nampak Jono tengah membuat sarapan pagi. Lily pun ikut membantunya, namun tak lama kemudian, Lily malah jatuh pingsan. Saat Lily siuman, Jono memberitahu kalau Lily sedang demam tinggi dan harus banyak-banyak istirahat. Untuk bisa merawatnya, Jono pun minta izin untuk tidak menarik dalam beberapa hari ke depan. Oh, there we go. Chicken. But it's organic, free range. You know, so that means... Keesokan harinya terlihat Jono kembali membuatkan sarapan dan memberikan Lily sebuah ponsel lengkap dengan aplikasi penerjemah untuk membantu memudahkan mereka dalam berkomunikasi. You have to press this button and got this for you. Mengetahui kondisi Lily yang sudah membaik, Jono mengajak Lily untuk pergi jalan-jalan karena selama ini mereka berada di apartemen kecil tanpa hiburan. Jono pun sengaja memberikan baju baginya agar Lily tidak merasa malu ketika keluar dari apartemennya. Thank you, Sam.
Terlihat Lili semakin rajin menggunakan aplikasi penerjemah hingga komunikasi yang terjalin antara mereka semakin lancar. Jono mengatakan kalau dia akan mengajak Lili ke suatu daerah yang dia selalu kunjungi di saat merasa jenuh dengan kehidupannya yang sangat membosankan. That's pretty boring. No, Suji, not boring. Dalam perjalanan tersebut, nampak Jono dan Lili asik bermain di sebuah sungai, lalu beristirahat di suatu tempat sambil menikmati pemandangan. Merasa sudah sangat dekat, Jono pun memberanikan untuk mencium Lili. Namun di luar dugaan, Lili menghindar tanpa memberitahukan apa penyebabnya. I'm sorry. Don't be sorry. Pada suatu malam, Jono kembali memberikan hadiah kepada Lili berupa sebuah kalung berisi cincin yang baru ia beli. Namun pada saat itu, pandangan Lili teralihkan ke seorang anak perempuan yang tanpa disadarinya, dia memanggil nama Ting Ting yang membuat Jono bingung. Nampak Lili merenung dan bersedih. Bersamaan dengan itu, dia dihampiri oleh pria botak yang tiba-tiba saja mengajak dan memaksanya untuk mantap-mantap di sebuah hotel. Untung saja Jono datang tepat waktu. Jono pun menyadari kalau pria botak tadi sepertinya sudah mengenal baik Lili. Sesampainya di apartemen, Lili bercerita kalau dia berasal dari keluarga miskin yang tinggal di negeri Cina. Berbekal semua uang tabungannya, dia pergi merantau ke Amerika untuk bekerja. Namun sesampainya di New York, dia malah dijadikan pelacur oleh Rico. Dan jika dia menolak, diancam akan dideportasi pulang ke negaranya. Poor area in China. What? I want to trust you. Sebetulnya Lili pun pasti berbahasa Inggris. Namun dia berpura-pura karena takut Jono mencari tahu tentang pekerjaan dirinya. Yang hanya wanita rendahan dikarenakan pekerjaannya adalah seorang PSK. Mendengar semua kenyataan Lili, Jono terlihat marah dan menjadi bingung. Money, man, stop for 30 minutes. Jono pun terlihat kembali bekerja. Sang operator memberitahukannya kalau calon penumpangnya saat ini bernama Rico, orang yang sebelumnya pernah memakai jasa mereka. I'm not gonna quit. I got my... Dalam pertemuannya dengan Rico mengaku dan berusaha meyakinkan Jono jikalau dia adalah seorang detektif kepolisian. Rico meminta Jono agar mengantarnya ke sebuah tempat. Sesampainya di lokasi tujuan, Rico mengajak Jono masuk ke apartemennya untuk memberitahukan dan menjelaskan kehidupan Lili yang sebenarnya. Kepada Jono, Rico menunjukkan anak Lili bernama Ting Ting dan mengatakan kalau dia sangat marah kepada Lili karena tidak bertanggung jawab kepada putrinya. Di sini Rico pun mengaku sebagai sepupunya, memberitahukan kalau Lili hobi minum alkohol dan sering berbohong kepada orang-orang tentang kehidupannya. Rico pun mengaku kalau dialah yang selalu membereskan masalah Lili. Oleh karena itu, dia meminta bantuan Jono untuk membujuk diri pulang dengan alasan Ting Ting rindu kepada ibunya. Sesampainya di apartemen, Jono kemudian menjadi curiga kepada Lili dan langsung mengecek keberadaan tabungannya. Tak lama kemudian Lili datang membawa sarapan bagi mereka. Sehingga Jono buru-buru menyembunyikan tabungannya karena takut Lili akan melihat dan berniat untuk mencurinya. Same park fast. Taste good. Jono yang sudah dipenuhi dengan rasa curiga memberitahukan kalau dia bertemu dengan sepupu Lili bernama Rico. Namun di sini Lili membantahnya dan mengatakan kalau Rico bukanlah sepupunya. Jono yang sudah terpengaruh perkataan Rico akhirnya menyuruh Lili agar berhenti mengarang cerita dan menyuruhnya untuk segera pulang dikarenakan Ting Ting sangat rindu padanya. Keep her away from me to punish me. Stop it. Go home to Ting Ting. Go look after your daughter. Karena terus-terusan memaksanya, Lili akhirnya tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginan Jono. Sebelum pulang, Lili langsung mengembalikan kalung pemberian dari Jono. Sebelum keluar dari apartemen, Lili sempat pergi ke toilet sebelum akhirnya berpamitan kepada Jono. I'll never forget you. I'm Suji. Ketika Lili keluar dari apartemen, Rico ternyata sudah berada di sana untuk menjemputnya dan mengatakan kalau dia bisa mengetahui tempat Jono berkat pekerjaannya sebagai detektif polisi. Jono tiba-tiba aja melihat kalau tabungannya sudah hilang.
sehingga dia menjadi curiga pada Lily yang mungkin dia mengambilnya saat pergi ke toilet. Merasa kehilangan tabungan dan wanita yang dia sukai, Jono pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke apartemen Rico. Alangkah terkejutnya Jono tatkala mendapati ruangan tersebut bukanlah apartemen untuk tinggal, namun melainkan sebuah penginapan yang kebetulan sudah disewa oleh seseorang. Go ahead, look around. It's just me here. Thanks. Semenjak kepergian Lily dari kehidupannya, akhirnya Jono sadar jikalau dia sudah jatuh cinta pada Lily. Dan kini dia hanya bisa mengenang kebersamaan mereka. Namun di balik perasaan itu, Jono juga menyimpan keraguan kepada Lily akibat cerita dari Rico yang berbeda versi. Di sisi lain, dia pun merasa kasihan kepada Ting Ting. Di saat Jono membersihkan mobilnya, tiba-tiba ditemukan alat pelacak di mobilnya, sehingga Jono pun langsung melaporkannya kepada polisi. Di sana Jono membuat BAP kalau dia telah kehilangan uang sebanyak $29.000, serta melaporkan perbuatan Rico yang sudah memasang alat pelacak di dalam mobilnya. Untuk memperkuat keterangannya, Jono menunjukkan di scam video Rico. Polisi pun memberitahukan kalau Rico adalah buronan yang mereka kejar selama ini. Jono menanyakan apa mungkin jika Rico terlibat dalam perdagangan wanita. Singkat cerita, pihak kepolisian pun mengajak Jono bekerja sama untuk segera menghubungi kepolisian jika Jono mengetahui keberadaan Rico. You mind sending me a copy of this video? That's it? Have a good day, Sam. Jono teringat awal pertemuannya dengan Lily. Kemudian ia pun nekat pergi ke kawasan itu untuk mencari keberadaannya. Kebetulan Jono tahu beberapa lokalisasi di daerah tersebut, sehingga dengan mudah dia bisa menemukan salah satu rumah yang ternyata memperkerjakan Lily sebagai seorang PSK. I'm looking for Lily. That only get you 15 minutes. Ketika Jono masuk ke dalam kamar, dia melihat seorang wanita bertubuh mulus di atas kasur. Pada akhirnya, Jono pun percaya kalau Lily dipaksa menjadi seorang pelacur oleh Rico. Jono lalu bertanya tentang tabungan yang sudah hilang. Tapi Lily dengan tegas mengatakan kalau dia tidak pernah mengambil uang apapun, karena dia bukanlah seorang pencuri. I don't know what you are talking about. Dalam pertemuan tersebut, Lily kemudian bercerita tentang masa lalunya, di mana dia dihamili oleh pacarnya waktu masih tinggal di negeri Cina. Dan ternyata pacarnya lah yang menyuruh Lily untuk berangkat ke Amerika. Kemudian di saat Ting Ting lahir, dia bertemu dengan Rico yang selalu memaksanya untuk menjadi PSK. We spent one night together. They will never let me go. Setelah mendengar cerita itu, Jono lalu berencana untuk mengajak Lily kabur dari tempat itu. Dan kebetulan Ting Ting juga berada di ruangan bawah. Awalnya Lily merasa takut dengan penjaga yang berada di luar, tapi Jono meyakinkan kalau dia tidak akan meninggalkan mereka dan karena dia sudah jatuh cinta kepadanya. I'm so sorry I didn't believe you. Tidak lama berselang, Rico dan anak buahnya tiba-tiba aja masuk ke dalam kamar sebelum mereka berdua sempat kabur dari sana. Jono mencoba untuk menawarkan uang demi kebebasan Lily, tapi Rico sempat menolak dan mengatakan kalau Lily hanya untuk disewakan. Teeny tiny problem here. Namun dikarenakan Jono ingin menebus Lily, akhirnya Rico meminta uang sebanyak $30.000 dan juga harus menebus Ting Ting dengan harga yang sama. Jono pun menawarkan mobil yang seharga $65.000 itu untuk menebus keduanya. Ricky Lau. Karena urusan mereka sudah selesai, Rico langsung menyuruh mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Lily sangat berterima kasih kepada Jono yang telah menyelamatkan mereka berdua. Jono pun mengajak Lily dan Ting Ting kembali ke apartemennya. Di sana Jono tiba-tiba aja teringat kalau kotak tabungannya terjatuh di kolong meja, sehingga dia akhirnya mengetahui kalau tidak ada seorang pun yang mencuri tabungannya. Beberapa hari kemudian, polisi akhirnya berhasil menangkap Rico dan anak buahnya berkat alat pelacak yang sengaja ditaruh di mobilnya. Polisi pun kemudian meminta Lily menjadi saksi di pengadilan. Dan setelah kasus perdagangan esek-esek itu usai, nampak Lily dan Ting Ting akhirnya bisa hidup bahagia bersama Jono. Dan cerita pun berakhir tamat. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga usai.
Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subrek-nya. Juga nyalakan notifnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film baru lainnya. Terima kasih.